Cek cek tes suara. Mbak Lydia, suara saya kedengaran nggak? Mbak Kak Asya, suara saya kedengaran? Halo, halo. Oh, siap. Siap, Kanda. Terima kasih. Baik, sambil menunggu Bapak Ibu dan rekan-rekan serta teman-teman sekalian yang akan bergabung di bincang forum berani keluar dari zona nyaman sesi yang ke-7. Malam hari ini akan menghadirkan sosok perempuan yang luar biasa yang menginspirasi, yang nanti akan kita sama-sama dengarkan kisah-kisah inspirasinya. Sudah kita coba undang ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yos Rinaldo Syarif, dipanggil biasanya Bang Yos. Malam hari ini saya dapat tugas untuk memandu kegiatan bincang forum berani keluar dari zona nyaman sesi yang ke-7. Malam hari ini menghadirkan Bu Hikmah, lahir 26 November 1976, tempat lahirnya di Barabai, saat ini bertugas sebagai Wakil Ketua di Pengadilan Agama Kandangan. Berikut coba kita akan hadirkan beliau jika sudah bergabung. Ibu Hikmah. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya, Bu? Iya, kedengaran jelas. Suara saya kedengaran dong? Ya. Kedengaran, Bu. Iya, jelas. Siap. Alhamdulillah, lancar. Alhamdulillah, lancar. Masalahnya ada perbedaan waktu antara saya yang di Lampung dengan Ibu apa Mbak panggilannya? Oh, Mbak aja lah, biar nyantai. Mbak aja, biar santai, siap. Nah, biar nyantai. Dengan Ibu kayak agak Mbak Hikmah yang ada di Kandangan, Kalimantan Selatan, betul ya? Iya, betul. Betul. Saya bacakan sedikit riwayat singkatnya sebelum nanti kita ada di forum diskusi, tanya jawab, kemudian kita banyak mendengarkan cerita inspiratif di live Instagram malam hari ini. Sebagai catatan, ini adalah sesi ke-7, berarti kalau rata-rata 2 minggu sekali, forum ini sudah memasuki bulan ke-4 berarti. Mantap berarti, ya Bang. Oh ya, alhamdulillah ini. Alhamdulillah. Dari serius kok tiba-tiba sangat serius hasilnya gitu. Kalau pendirinya bilangnya dari main-main, kalau saya bilang enggak, dari serius tiba-tiba jadi sangat serius. Sangat serius. Sangat serius. Baik, Mbak Hikmah menyelesaikan SD tahun 1988 di SD Negeri Kaswal. Ya, di daerah mana itu, Mbak? Benar. Itu satu pedesaan ya, agak di pelosok sih, di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ya, Barabai. Hulu Sungai Tengah, Barabai. Kalimantan Selatan gitu. Masih di Kalimantan Selatan ya. Kemudian ya, Madrasah Sanawiyah yang di Walangku. Walangku itu kecamatan ya? Bukan juga, masih desa bersebelahan dengan tempat tinggal saya. Siap. Masih desa. Jadi jauh dari kecamatan gitu, Bang. Jauh dari peradaban barangkali begitu ya. Ya, benar. Dekatnya dengan sawah gitu. Dengan sawah, siap. Madrasah Aliyahnya Al-Falah Putri tahun 1994. S1-nya jurusan Muamalat Jinayah IAIN Antasari Banjarmasin tahun 1999. Kemudian S2-nya di IAIN Antasari Banjarmasin tahun 2014. Oh, ini sudah jadi
sudah jadi hakim berarti ya, sudah jadi pegawai ya. Baik. Benar, sudah jadi pegawai. Baik. Siap. Ada pendidikan dan pelatihan yang diikuti dan yang menarik nih, banyak yang menarik, tapi saya bacakan yang terakhir saja. Mendapatkan sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah tahun 2020, diklat kepemimpinan, diklat Hakim Juru Bicara, kemudian diklat berkomunikasi dengan media. Tahun 2020 juga. 2020 juga, di masa 2020. Pandemi itu. Iya. Mbak Hikmah malam hari ini sudah bergabung dengan kita. Ada Pak Arif Hidayat. Beliau adalah founder, pendiri dari. Salam Pak Arif. Iya, siap. Kemudian ada teman-teman, ada Pak. Oh, ini barusan masuk nih, Pak Kanda Korik Agustian ini, Ketua PA Kayu. Teman saya itu. Macam ini. Ya, ada Bu Elis, Wakil Ketua PA Prengsewu. Ada Mbak Martini juga, wah ini. Ada Ketua PA Serang, Bang Elvin, selamat bergabung. Selamat bergabung, Pak. Ya. Kita malam ini belajar sambil nonton, apa belajar sambil diajak bicara nih? Jadi banyak sekali orang-orang hebat ini. Iya. Baik, jadi... Mbak Hikmah, saya dapat informasi juga bahwa dulu aktif berkegiatan dari SMA ya? Iya, dari SMP benar, sih ya? Sebenarnya dari MTS gitu. SMP ya? Oh ya, dari sanawiyahnya udah ya? Udah. Ada sebagai sekretaris OSIS ya? Ya, benar. Sekretaris OSIS, kemudian senat mahasiswa juga? Iya, pernah juga. Terus apa ya, organisasi kemahasiswaan yang lain juga. Siap, pramuka betul. Juga gitu. Pramuka juga. Ikut terus pokoknya Bang ya. Ikut terus ya. Iya. Pramuka IAIN, IAIN Antasari berarti. Iya, Racana. Dan yang menarik dalam catatannya ternyata Mbak Hikmah ini adalah peserta kedua runner up Perkemahan Wirakarya Nasional 1996 ya. Iya, yang waktu itu diadainnya di Banjarmasin, Banjarbaru. Banjarmasin. Mbak Hikmah, saya DKN 9398. Jadi saya bagian dari panitia kegiatan itu. Wah, tapi nggak ketemu dulu. Nggak ketemu, ya belum tahu belum ya. Lah, ya. Belum tahu. Siap. Baik. Nah, apa nih yang mau kita bagi buat teman-teman yang sudah bergabung di live Instagram ini, dan nanti mungkin akan kita posting juga di IGTV. Oh, Pak Mustafa bilang salam pramuka tuh, Bu Hikmah. Ya, salam pramuka juga. Beliau itu aktivis pramuka juga soalnya. Nah, itu apa ya, dari sana lah gitu ya muncul jiwa-jiwa kita untuk selalu berjuang gitu Bang Ros. Selalu berjuang. Nah, itu tidak mudah menyerah gitu kan. Nah, dengan semua kesibukannya hari ini, saya mau tanya dulu nih, kan sebagai perempuan punya kodrat mengurus keluarga, suami, anak. Gimana caranya membagi waktu, keluarga, anak, dan tugas sebagai pimpinan? Karena sama-sama kita ketahui, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, jadi wakil ketua itu gak gampang. Di atas masih ada pimpinan, di bawah banyak yang menuntut pasti. Nah, itu. Silakan Bu, silakan Mbak Hikmah, silakan. Bagaimana membagi waktu? Kalau gimana saya membagi waktu gitu ya, pada intinya sih saya ngerjain semuanya itu dengan ikhlas, dengan totalitas, dan tentunya semua itu memang sudah apa ya Pak ya, perencanaan. Jadi di otak saya itu kayak udah sistematis loh, jam sekian saya harus begini-begini tugas sebagai ibu rumah tangga gitu. Nanti jam sekian saya udah tugasnya di kantor. Nanti jam sekian saya udah tugasnya di rumah lagi. Nanti juga waktu luang saya beri juga kesempatan untuk pribadi saya, misalnya saya memanfaatkan ilmu saya, bermanfaat bagi orang lain di sekitar juga. Ya, jadi pada intinya sih tergantung perencanaan kita dan kebiasaan kita menjalani, enjoy aja menikmatinya, menjalaninya, nggak terasa sih akhirnya. Bisa lah semua terlaksana dengan baik. Bisa ya? Berarti semuanya kuncinya ada di perencanaan dan melaksanakan rencananya. Betul gitu ya? Itu. Baik, Mbak ya? Iya, siap, mantap. Dan selain tugas pokoknya ternyata masih
menyempatkan diri jadi dosen? Alhamdulillah Pak, Bang Yos diberi amanah Ini, gitu ya. ya, ya. Ini kalau di stand up comedy dibilangnya, Ibu multi talent atau serakah, Bu? Katanya gitu, pertanyaan biasa begitu. Semuanya Benar. diambil. Oh, Silakan, jalan. silakan Bu, silakan. Oke, jadi ya tadi karena motivasi awal saya itu kan juga selain bermanfaat untuk keluarga, lembaga, nah juga untuk masyarakat di sekitar. Nah, jadi kayak punya rasa bertanggung jawab untuk membagi ilmu gitu, ilmu yang dimiliki gitu, nah, supaya yang lain juga bisa lah mendapatkan sedikit ilmu yang saya punya gitu. Dan pada intinya sih supaya selalu bisa bermanfaat, dan selain itu juga supaya apa ya, saya motivasinya menerima amanah menjadi dosen itu supaya selain bermanfaat membagi ilmu itu mengasah kemampuan kita juga, karena secara tidak langsung Siap. kita akan terus belajar dan belajar, karena hidup kita kan tidak akan berhenti sampai akhir, itu terus dengan belajar belajar belajar, karena kalau tanpa belajar mempelajari sesuatu baik yang telah lalu, yang sekarang, nah itu mungkin kita tidak apa akan merasa berat atau sulit untuk menjalaninya. Gitu sih. Mantap. Baik, Mah, mohon izin. Pelan-pelan aja bicaranya. Karena saya selain mendengarkan, saya harus nyatet ini. Nanti kalau enggak, kita nggak bisa ada kesimpulan ya nanti. Oh ya, Tuh, benar-benar. Bang Nafi sudah nulis tuh, dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan. Jangan-jangan Bang Ya, Nafi muridnya nih, jangan. Atau dosen juga beliau? dosen juga beliau. Dosen juga ya? Iya, beliau juga dosen juga. Salah Mantap, satu mantap. inspirasi saya tuh, Bang. Woi, kemarin udah kita sama-sama saksikan ya, bincang-bincang seri Ah, ke-6-nya dengan Bang Nafi. Nah, iya. kalau Mbak Hima melihat sosok perempuan menjadi pemimpin, pandangannya seperti apa? Melihat perempuan menjadi pemimpin. Jadi gimana ya? Banyak, mau perempuan mau laki-laki sebenarnya sama aja. Semuanya bisa menjadi pemimpin. Sebenarnya perempuan juga kan di dalam rumah tangga itu sudah menjadi pemimpin bagi keluarganya, madrasah bagi keluarganya. Nah, kenapa tidak mengembangkan diri lagi supaya tidak hanya bermanfaat di dalam rumah tangga atau lingkungan terkecil, tapi bisa bermanfaat ke orang lain. Nah, tapi pemimpin kan bukan Mantap. karena kita yang minta, tapi merupakan amanah yang diberikan karena melihat apa dedikasi kita atau hal yang lainnya. Nah, itu sih Pak. Siap. Jadi luar biasa gitu. Mbak Hikmah mungkin mau pakai atau pakai pakai ini karena ada sedikit gangguan sinyalnya. Oh iya. Siap. Pilih salah satu Gimana aja. Bang? Ya. Nih banyak nih mahasiswa saya juga gabung. Banyak ya, ya. Insya Allah nih. Baik. Dari tadi disampaikan itu sudah ada keluar selalu kalimat bermanfaat, bermanfaat. Ini cocok sekali dengan forum kita, berani keluar dari zona nyaman. Itu kalau di belakang baju kita tuh ada tulisan bermanfaat bagi semesta, itu kan luar biasa itu kan. Ya. Jadi emang sudah pas beliau ini, dan wajar saja Bapak Ibu sekalian, beliau ini adalah orang pertama dan sementara ini masih satu-satunya yang memiliki PIN BKDZN. Tuh saya aja nyimpen tapi masih dalam plastik tuh, saking nggak berani bukanya. Jadi Pak Arif Hidayat selaku founder itu langsung memberikan PIN ini kepada beliau karena sosok beliau menginspirasi. Mbak Hikmah ini menginspirasi sebagai agen perubahan di setiap tempat tugasnya. Jadi PIN yang seperti ini, Bapak Ibu, ini PIN-nya nggak bisa dipesan ini, jadi nggak bisa dibeli, dibikin bisa. Tapi yang memberikan langsung dari founder dari BKDZN. Dan ini sementara satu-satu yang punya, Bapak Ibu. Bocorannya, Pak Arif juga nggak punya ini. Pak Arif belum pegang PIN ini masalahnya. Baik, berikutnya. Aduh, terima kasih Sudah. Bang Yos, terima kasih Pak Ses. Siap. Sudah berapa lama nih jadi wakil ketua? Sekitar 2 tahun ya, dari bulan Mei 2019
Udah lebih 2 tahun ya. Jadi udah Mei 2019 belum berbelum nyampe belum 2 tahun ya, belum belum satu hampir 2 tahun. tahun, hampir dua Satu tahun, tahun 8 bulan tahun berarti. 8 Nah, bulan ya. 1 tahun 8 bulan ini apa saja yang sudah Ibu lakukan sejak menjadi pimpinan dan harapannya ke depan? Ngelihat ke depannya sih bagaimana? Silakan Bu. Iya, siap. Jadi sebenarnya sih sebelum jadi pimpinan di Pengadilan Agama Kandangan, sebelumnya saya kan hakimnya dulu beberapa bulan, Sip. lalu setelah itu diberi kepercayaan untuk menjadi pimpinan di Pengadilan Agama Kandangan. Jadi ya lumayan lah, saya berusaha merubah, jadi memberikan gitu ya, bukan merubah sih, tapi mengajak kepada semuanya untuk kita melakukan perubahan. Artinya tidak hanya nyaman atau tidak hanya berada di rutinitas seperti biasa gitu. Apalagi zaman sekarang saya selalu menekankan sudah dunia teknologi informasi, nah sudah harus bisa segala macam, jadi harus bergerak cepat, karena siapa yang tidak bergerak cepat, dia pasti akan ketinggalan. Dan jangan terlalu merasa Mantap. nyaman dengan posisi, bukan posisi ya, dengan kondisi sekarang gitu. Karena kalau kita tidak bergerak meski sedikit gitu, tapi adalah pergerakan, itu kita tidak akan, ya bisa dibilanglah tergilas zaman atau bahkan bisa ditinggalkan oleh orang lain. Karena dunia itu keras ya, Bang. Dunia keras. Kalau kita keras sama hidup kita, maka kalau kita keras dengan diri kita, maka hidup akan terasa mudah. Nah, Tapi kalau kita lembut sama diri kita, hidup terasa keras. Kira-kira gitu ya, Mbak Hikmah ya. ya itu. Ini Alhamdulillah nih sudah banyak yang bergabung. Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau akan menyampaikan sesuatu, silakan dituliskan di chatnya. Pertanyaan ditujukan kepada Mbak Hikmah, sosok perempuan inspiratif. Belum apa-apa ada Ibu Diana Efrina, ini Ketua PA. Keren, mantap, dan berkualitas Mbak Hikmah. Wah, mantap. Sementara belum ada pertanyaan ini. Betul. Iya. Sementara belum ada pertanyaan. Ada tuh katanya, ada juga yang tulis nih. Ada tuh. Kan enak ya kalau di zona nyaman. Kan enak kalau di zona nyaman. Gimana tuh, Mbak? Ada tanggapannya nggak kira-kira, Di? Menarik ini. Iya, benar-benar sangat enak loh di zona nyaman. Siapa sih yang tidak pengen berada di tempat yang nyaman gitu ya? Siapa sih tidak ingin berada di posisi yang nyaman? Tapi jangan terlena dengan kenyamanan. Karena saya pernah nih, Bang Yo, saya kan suka nih baca yang motivasi segala macam, suka dengar ini. Katanya gitu, tapi tidak tahu benar atau tidak. Kenyamanan itu adalah penghambat kesuksesan. Karena saking merasa nyamannya, dia tidak mau maju, tidak mau berubah, tidak ada pikiran untuk merubah masa depannya. Dia nyaman misalnya sekarang dengan kondisinya sekarang, misalnya aja nih, sebagai ibu rumah tangga. Dulu tuh, kalau seandainya saya nyaman aja sebagai ibu rumah tangga gitu ya, duit tinggal minta ke suami, ngurusin anak ini itu gitu ya. Tapi tidak tahu dunia luar. Nggak kenal nih dengan yang namanya seperti ini. Apalagi sampai jadi pimpinan, nggak pernah tuh terbayangkan. Nah, padahal nyaman kan udah di rumah. Iya, nah itulah. Jadi akhirnya untuk mencapai kesuksesan itu kan kita tidak mungkin diam di tempat gitu kan. Karena kalau nyaman itu kan identik dengan diam di tempat. Nah, diam kalau cuma diam, ya kalau cuma diam aja, ya nggak bakal maju lah gitu kan. Karena kita pengen makan aja, kita harus nyuap kan, harus masak dulu. Ya betul. Baik, Mbak Hikmah, memang teman-teman, Bapak Ibu sekalian, mungkin memang ada yang beberapa yang salah paham dengan arti zona nyaman atau berani keluar dari zona nyaman. Ada juga yang beranggapan bahwa berani keluar dari zona nyaman itu berani mutasi ke daerah jauh misalnya seperti itu. Ya itu salah satu sih. Tapi kalau Anda diam saja di tempat itu juga nggak berbuat apa-apa, ya Anda di zona nyaman gitu. Karena comfort zone di dalam bahasa Inggris itu bukan kondisi kita jauh dari peradaban saja, tapi kita ada di kota pun kalau tidak berbuat apa-apa, atau ada di pedesaan pun kalau tidak berbuat apa-apa, ya nggak bermanfaat. Akhirnya ya itulah zona nyaman kita. Gitu ya, Mbak Hikmah ya? Iya. Nah, ini ada pertanyaan ini. Ada pertanyaan.
amalan spiritual apa yang dilakukan sebagai kunci sukses Bu Hikmah? Mantap. Dari Pak Mustafa nih. Adu ilmu seperti itu. Oh, adu ilmu berarti ya. Adu ilmu ini. Yang jelas. Kalau tapi yang Mbak jelas Hikmah apa gini. nih amalan? Ya, kalau saya sih, karena kita sebagai seorang Muslim, ya kita menjalankan kewajiban kita. Dan seperti kata Pak Arif, sertakan Allah dalam setiap kegiatan kita. Kita selalu memulai pekerjaan kita dengan Bismillah. Artinya, Bismillah. Dengan Bismillah itu kan berarti selalu menyertakan segala kegiatan kita. Allah akan selalu menyertai kita dan kita yakin bahwa Allah akan selalu menolong kita. Selain Benar. itu, yang utama juga harus berbakti kepada orang tua. Itu tidak bisa harus berbakti. Itu. Jadi selama kita bisa membahagiakan orang tua, meskipun cuma dengan memberikan senyuman, karena orang tua juga kadang tidak hanya bahagia dengan diberi materi, dengan melihat kita bahagia, melihat kita senang, kita tersenyum, itu sudah merupakan bakti kita ke orang tua. Gitu sih Bang, nggak ada amalan. Mantap. Ini saya agak sibuk nih jadi host nih. Banyak yang ngasih statement, banyak yang ngasih pertanyaan. Saya satu-satu nih, karena kelihatannya banyak yang tertarik. Bagaimana caranya bisa survive menghadapi beberapa statement yang membuat kita down? Nah, itu dia. Gimana Mbak Hikmah supaya pada saat kita diserang, down, gimana supaya kita survive? Gitu. Jawabannya jangan curhat sama Bang Yos ya. Untuk semua ya. Pada intinya sih semua orang pasti akan mengalami hal seperti itu. Yang saya coba lakukan selama ini, saya diam, saya berpikir harus melakukan seperti apa, baru bergerak, buktikan bahwa kecaman itu kita tidak seperti itu, tapi kita buktikan. Jadi itu jadikan motivasi kita supaya itu tidak menjadi kita makin terpuruk. Seperti saya bilang tuh Bang Yos, air di sekeliling kapal itu tidak akan menenggelamkan kapal kecuali jika air itu masuk. Nah jangan biarkan pikiran-pikiran orang itu masuk ke dalam diri kita, tapi kita kendalikan mereka, kita manfaatkan mereka, kita berdayakan mereka supaya kita bisa tetap mengapung di lautan. Mantap. Meskipun ada juga kapal yang memanfaatkan air yang masuk ya, namanya kapal selam kalau nggak salah. Ya, betul. Benar. Tapi dia berhasil mengatur air itu. Benar. Jadi kalau lagi down, itu berarti diam, berpikir harus apa, kemudian baru bergerak, buktikan bahwa kecaman itu tidak seperti itu. Kira-kira gitu ya, Mbak Hikmah ya? Ya, benar. Luar biasa. Berikutnya saya, ini kayaknya karena banyak pertanyaan. Tadi ada tuh, bagi dong kiatnya supaya tetap tegar menghadapi segala rintangan dan nggak baperan. Sebenarnya, kayaknya sih sebenarnya baper juga. Tapi gimana supaya nggak ketahuan kalau baperan, nah, gitu kali. Nggak ketahuan biar baperan. Saya baper tuh Bang, tapi saya punya triknya. Saya bapernya sendirian di ruangan, nggak ada yang tahu. Atau tengah malam, saya serahkan aja ngadunya kepada Allah. Karena curhat ke siapapun juga, paling hanya bisa begini, begini. Yang menentukannya kan kita. Yang mengakhiri kebaperan kita, ya kita sendiri. Kita cari solusinya, kita berdoa, serahkan pada Allah, kita rencanakan, kita kerjakan. Insya Allah. Bisa lewat ya waktu itu ya. Nah, itu. Ini sudah bergabung. Nggak apa-apa. Ini sudah bergabung Profesor Nasir, ada Pak Edi Laili. Ini Pak Edi Laili ini panitra di PA Tanggamus yang barusan dapat WBK nih, baiklah. Nah, itu. Kemudian ada Ibu Sarifah Aini, wah ketua. Wah ini banyak nih yang bergabung nih, keren-keren. Tadi bagaimana cara Ibu membagi waktu bersama keluarga tadi sudah dijawab. Tapi kalau mau dijelaskan lagi, ada nggak protes dari keluarga Bu, dari suami, dari ini, apalagi tempatnya jauh atau berbeda tempat dengan suami? Silakan. Alhamdulillah sih selama ini keluarga sangat mendukung. Makanya kenapa dulu memilih pekerjaannya di sini gitu. Karena sebelumnya kan
jauh sih capaian saya sampai ke dunia peradilan gitu kan. Dan Peradilan. alhamdulillah Kalau gitu ya gini, Mbak Hikmah, sebelum mm-mm. sebelum Mbak Hikmah cerita, saya bacakan dulu. Bapak Ibu sekalian, ternyata Mbak Hikmah ini tidak ujuk-ujuk tahu-tahu jadi wakil ketua, jadi pimpinan. Semua dari kita pasti melewati masa-masa yang bagi orang lain kelihatannya menyenangkan, tapi bagi kita tentu saja butuh perjuangan. Selepas kuliah, Mbak Hikmah ini pernah menjadi tenaga kontrak di Diknas, di pendidikan. Iya Menjadi gitu. guru TK, guru paket A, B, dan C, kemudian pembina pusat kegiatan belajar masyarakat, bahkan pernah bekerja sebagai agen asuransi, betul ya? Benar, benar, benar. Benar ya? Jiwa marketing Jiwa saya. marketingnya ada, betul. Dan pernah diusulkan menjadi CPNS di Diknas dan melepas kesempatan tersebut karena taat pada suami. Suami. Wah, ini luar biasa nih. Baru di tahun 2006, hati-hatinya tergerak untuk mendaftar menjadi cakim. Nah, kenapa tergerak mendaftar menjadi cakim di Pengadilan Agama? Silakan. Jadi tadi setelah mendengar rentetan seperti itu, taat pada suami gitu ya, ikut keluar daerah, bekerja, tadi sudah agak terasa nyaman kan ya, terima duit Ya. aja dari suami gitu. Nah, tiba-tiba nggak tahu tuh kepikiran apa, dan ada juga telepon dari teman. Saya ingat, sampai sekarang saya masih ingat telepon teman. Ayolah, masuk dunia peradilan gitu, daftar gitu. Wah, saya pikir, saya kok nggak bisa, nggak mampu, nggak pantas gitu, karena dunia peradilan itu seperti sesuatu yang sulit saya jangkau gitu loh, Pak. Dulu kan wah agak gimana kan kalau masuk dunia peradilan. Di kampung saya aja kalau masuk dunia peradilan itu wah itu udah gini. Jadi saya tuh nggak pernah terpikir gitu. Jadi ya udah Ya. akhirnya karena pas kebetulan di tempat situ, nggak tahu juga kenapa ya ijazah saya itu saya bawa-bawa terus. Akhirnya saya, saya daftar lah. Waktu daftar juga lucu ceritanya. Katanya mau daftar jadi apa sih, Bu? Nggak tahu, Pak. Saya yang penting mau daftar gitu. Mau jadi pegawai pengadilan. Karena saya perempuan kan pasti saya bisanya ngetik gitu. Cuma bisa ngetik mesin teks sih. Nggak bisa komputer juga. Nah gitu. Ya. Tapi terus 2006 katanya, belum musim juga emang. itu. Terus katanya, lah Bu, kenapa nggak daftar calon hakim aja gitu. Ini apa latar belakang sudah ada, terus tinggi badan juga katanya. Oh iya saya tinggi, karena dulu pakai ukuran tinggi badan. Ukuran tinggi badan, ya betul. Ya, jadi akhirnya oh ya udahlah terserah aja lah, yang penting saya daftar gitu. Daftar Udah di daerah daftar mana lah itu waktu itu, Mbak? di Palangkaraya, karena kebetulan saat Pak, itu pekerjaan di Palangkaraya gitu kan. siap. Nah, jadi daftarlah di Palangkaraya, udah ikut tes gitu ya. Nggak terlalu bisa persiapan sih, karena nggak ngerti juga harus belajar apa. Tapi bismillah aja, berusaha gitu. Yang jelas sih, minta apa, telepon orang tua, hubungi orang tua, nanyain apa memang sudah benar, terbaik seperti ini. Suami juga, ya akhirnya bismillah ikut tes lah sambil sakit juga itu loh Bang. Saya ingat itu sambil sakit. Tesnya Mantap. udah, melalui tes-tes tersebut, udah kan nunggu tuh hasilnya. Tiba-tiba nggak disangka saya dapat surat saya berhasil masuk dunia peradilan. Berhasil masuk, alhamdulillah. Pertama kali bekerja Alhamdulillah. di Pengadilan Agama, Palangkaraya, Palangkaraya. langsung di PA Palangkaraya. Iya, Siap. jadi Cakimnya kemarin langsung ditempatkan di Pengadilan Agama Palangkaraya, dulu kelas 1B, sekarang sudah kelas 1A. Kelas 1A. Setelah dari Palangkaraya, Setelah dari Palangkaraya, calon hakim 3 tahunan ya. Nah, lalu hakim pertamanya di Pengadilan Agama Sampit, masih wilayah Palangkaraya, Kalimantan Tengah juga. Nah, 3 tahun dari situ saya dipindahlah ke Kalimantan Selatan. Karena saat itu saya bolak-balik karena orang tua di Kalimantan Selatan. Nah, nggak tahu, kalau suami dinas di alhamdulillah. mana, Mbak? Oh, enggak sih, biasa aja, pekerja pekerja biasa gitu. Jadi, Siap. tapi kadang dulu di luar kota gitu kan. Oh, Gitu. gitu. Siap. Jadi ya Jadi ke PA Sampit, baru ke Kalimantan Selatan ya? pengadilan, ya baru masuk ke Kalimantan Selatan tahun 2012 di Pengadilan Agama Marabahan. Marabahan. Beberapa tahun, 4 tahun apa 3 tahun,
dapat SK tuh saya dipindahin ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Tapi ternyata karena nggak tahu juga kenapa ke Kota Tasikmalaya. Tapi akhirnya SK itu nggak sampai juga ke saya karena kebetulan hakimnya kurang, kan zaman-zaman hakim kurang dan izin hakim tunggal belum ada kan. Nah jadi nggak bisa ninggalin, kalau ditinggalin kan cuma berdua tuh. Nah akhirnya 2 tahun menjalani seperti itu, ada penambahan hakim. Nah saya dapat SK lah ke Pengadilan Agama Kandangan sampai sekarang. Oh, ke Pengadilan Agama Kandangan itu langsung masih jadi hakim anggota? Masih jadi hakim. Masih jadi hakim biasa juga. Beberapa biasa bulan rasanya September September. Nah, bulan Mei baru jadi wakil ketua gitu. Tes juga ya? Iya, tes. Dipanggil mengikuti. Salah satu yang propet tesnya itu Pak Arif tuh. Jadi saya sampai sekarang itu selalu jadi pengingat saya karena memang sejalan. Apapun yang kita lakukan harus selalu dengan perencanaan dan kerjakan. Oh, gitu. Oh ya, salah satu yang ngetesnya saat itu yang seleksinya adalah Pak Arif Hidayat gitu ya? Ya, itu. Ya. Mantap. Dan petuah-petuah beliau, motivasi beliau sampai sekarang itu selalu terngiang dan menjadi motivasi saya, makanya bisa sampai seperti ini. Mantap. Ya Bu, kalau Pak Arif yang begitu, bahkan kalau kemarin kita lihat di grup itu ada di PA Cilegon itu kata Arif, nah gitu kan, Arifnya pakai E Bu. Jadi bukan kata-kata bijak gitu ya, itu kata orangnya berarti. Nah, luar biasa. Baik Ibu, kiat sukses sebagai perempuan yang menjadi pimpinan. Kira-kira apa nih Bu? Yang berbeda dengan laki-laki kalau jadi pimpinan? Gitu. Memang kiat sukses perempuan menjadi pimpinan. Kalau perempuan itu kan mungkin memang terlihat agak lemah. Tapi sebenarnya mungkin bukan lemah sih, kekuatannya loh. Kelemahan itu merupakan kekuatan di perasaan loh Bang. Sifat empatinya. Nah itu mungkin jadi kenapa kepemimpinan perempuan itu akan selalu mengayom, saya bukan ini ke kepemimpinan laki-laki ya, tapi kepemimpinan perempuan itu biasanya akan lebih merasakan kepada bawahan-bawahannya, kepada pegawainya, kepada mereka-mereka yang di bawah pimpinannya. Jadi selalu mencoba peduli, merasakan apa yang mereka rasakan, lalu merencanakan sesuatu sesuai tipe-tipe mereka. Karena sebagai pemimpin lebih peka berarti ya. Lebih peka berarti ya. Lebih peka. Jadi memang sebagai pemimpin kita memang harus peka kan ya. Tapi bukan peka. Bukan peka ya. Ternyata Bapak Ibu lucu juga nih, baik banyak. Nah, ada nggak peran keluarga mendukung kepemimpinan Mbak Hikmah? Ada nggak kalimat? Sangat ya? Ya, sangat mendukung karena terutama ibu, suami, dan anak-anak, apapun gitu kan, posisi mama gitu, kerjakan semuanya dengan totalitas, dan anak-anak tidak pernah merengek atau yang lainnya. Mereka bisa menyesuaikan dengan kondisi dan memahami, bahkan sampai membantu pekerjaan saya juga gitu. Jadi alhamdulillah sih dukungan keluarga itu memang yang sangat kita harapkan, apalagi saat kita down di kantor, kita tidak bisa curhat ke siapapun, kembalinya kan kepada keluarga. Mereka lah yang memahami kita, ya memahami kita seperti apa. Gitu kan. Berarti keluarga sangat mendukung ya Mbak? Ya, sangat. Sangat. Anak ada berapa ya? Anak saya 2 sih Bang. 2 ya? Paling besar usia berapa? Usia 19, sudah kuliah. 19. Yang nomor 2? Yang nomor 2 kelas 5 SD, 9 tahun. Lumayan jauh sih perbedaan. Ada rentang 10 tahun dari yang pertama sampai yang kedua. Itu gara-gara pekerjaan bukan itu? Salah satunya lah. Salah satunya ya. Tapi tidak dikeluhkan ya, tidak jadi masalah ya. Iya, benar. Aman. Aman, baik.
Aman. Nah, setelah bekerja di pengadilan agama, ternyata masih sering memberikan motivasi, konsultasi, bimbingan, baik dengan stakeholder ataupun mahasiswa maupun pegawai. Nah, apa sih yang menggerakkan selain karena tugas ya? Selain karena tugas, ada nggak yang menggerakkan dari dalam dirinya baik, Mbak? Silakan. Jadi saya kan mencoba tuh kalau setiap berhubungan dengan orang, minimal lingkungan pekerjaan, saya akan berusaha mengenali orang-orang tersebut. Dan karena memang saya juga ngerasa saya sampai ke sini ini tidak langsung simsalabim atau instan gitu, tapi melalui proses. Makanya saya sangat senang berbagi kepada mereka-mereka, terutama mereka yang merasa, saya tidak mungkin seperti ini. Makanya jadi statis seperti itu kan Bang. Makanya saya coba gerakan semangat bahwa apapun yang menjadi mimpi kita, karena semua berawal dari mimpi, insya Allah itu bisa akan tercapai. Sesuatu yang tidak mungkin kalau kita berusaha mencari solusinya, nah, dan kita juga buktikan bahwa kita juga tidak langsung simsalabim seperti itu, insya Allah ya gitu, semangat berbagi, semangat bermanfaat bagi orang lain, semangat 4M-nya BKDZN. Wah, mantap. Aduh, Bapak Ibu sekalian, saya beberapa kali pernah menjadi host atau menjadi pembawa acara ya. Baru sekali ini saya harus ngeluarin tulisan steno saya. Karena Bu Hikmah ngomongnya semangat dan cepat sekali. Apapun mimpi kita, kalau kita usahakan pasti tercapai. Betul ya Bu ya? Betul ya? Benar banget. Betul ya. Selamat bergabung. Ini ada Pak Irfan. Wah, Pak Muhammad Irfan. Pak Hadi. Salah satu tempat belajar kita bersama. Benar. Salah satu tempat curhat saya juga. Oh iya. Ini malam Profesor Nasir bilang begini nih. Beberapa tahun pernah satu wilayah PTA dengan Bu Ketua. Satu yang saya pahami, beliau ini sosok yang cekatan, cerdas, dan pantang menyerah. Lebih sukses lagi ke depannya, Bu. Dibenerin sama Pak Bang Nafi. Masih Bu Waka, Prof Nasir katanya. Oh gitu ya, saya anggap sebagai doa. Waduh, tiba-tiba di bawah sudah ngomongin TPM, Bu. TPM yang akan datang jadi ketua nih. Waduh, gawat ini. Nah, kita nggak ikut-ikutan. Ini ada mahasiswanya, Bu. Aminkan saja. Ini ada mahasiswanya banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana caranya bisa jadi hakim, terus jadi pimpinan di satu tempat? Oh, ada tipsnya nggak? Katanya. Nggak ada sih, Pak. Nggak, karena yang lain pindah barangkali maksudnya, Bu. Nah, ada tipsnya? Nggak ada sih tipsnya, senyum aja kali. Nggak ada ya? Kalau saya lihat pada Allah sih, Bang. Pada Allah. Tapi Pak Mustafa saya bilang, siapa juga yang mau dipindahin ke kandangan kali gitu, barangkali jauh. Jauh. Barangkali. Nggak, itu bercandanya saya tuh. Ya. Mau nanya, Bu, kenapa kerja di pengadilan? Kan selalu pindah-pindah. Karena ayah saya pengalaman kerja di pengadilan. Kenapa Ibu mau kerja di pengadilan padahal pindah-pindah? Dari Muhammad Adillah. Silakan Bu dijawab, Bu. Nah, ya Muhammad Adillah, mahasiswa saya tuh. Bapaknya dulu juga pegawai pengadilan. Jadi benar, itulah tantangan. Jadi kita kalau tidak mau berubah, kalau tidak pengen merasa di situ aja gitu kan. Nah, kita dengan adanya pindah-pindah tempat itu kita akan punya keluarga baru, pengalaman baru, teman baru, suasana baru. Nah, itu motivasinya, jadi bisa bertemu dengan banyak orang, bisa mengambil pembelajaran dan bisa memberikan banyak manfaat. Karena kalau hanya di tempat situ aja gitu kan, kita juga mungkin akan merasa terjerat dalam rutinitas dan akan merasa selalu berada di zona nyaman. Mantap. Bapak Ibu sekalian, ini sudah masuk ke menit 40. Saya sulit sekali mencatatnya, jadi memang barangkali yang ketinggalan nanti silahkan tonton saja di IGTV-nya. Karena saya mencatat tadi, kenapa mau pindah-pindah? Karena punya pengalaman, punya keluarga, punya saudara yang baru, gitu ya Bu? Ya begitu Mbak ya? Ya. Kemudian bisa memberikan banyak manfaat kepada banyak lingkungan. Berikutnya, saya dapat informasi kabarnya paling suka beli buku. Kalau lihat buku baru, terutama yang terkait dengan pekerjaan, pasti dibeli. Nah, ini kenapa nih motivasinya? Silakan, Mbak. Nah, itu. Karena tadi kan motivasi saya awal, saya belajar kan. Jadi,
belajar terus belajar, karena saat kita bekerja juga, karena segala sesuatu pekerjaan kita kan tidak sama seperti yang dulu. Perkara-perkara sekarang juga sudah berbeda dengan seperti yang dulu. Kalau kita tidak belajar, kita tidak beli buku, apalagi saya nih yang jauh dengan perkotaan, saya itu harus banyak belajar, ya saya akan selalu beli buku. Jadi setiap melihat buku baru, apalagi terkait dengan kondisi sekarang, saya tutup mata lah, saya pasti akan beli buku tersebut. Dan juga untuk menambah wawasan saya, terutama dengan diberi kepercayaan sebagai dosen untuk menularkan, memberikan ilmu yang memang up to date untuk sekarang gitu. Karena kalau buku-buku yang dulu kan mungkin sudah ada mengalami perubahan. Jadi mau tidak mau kita harus update terus ilmu kita. Jadi baik dengan beli buku, bahkan mengikuti diklat-diklat gitu. Wah, saya awal-awal dulu sampai dibilang ratu webinar gitu, Bang. Oh, udah ada webinar itu ya? Iya, yang awal 2020 kan masih belum rame-rame ya? tuh, tapi sudah ada Ya. sudah ada webinar kan. Masih dulu kami Ya. pesertanya masih 20, 30 gitu, tidak terlalu banyak gitu. Kalau Kalau sekarang udah kalau ratusan. di Lampung itu ada tuh ketua, dulu beliau wakil, sekarang sudah jadi ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah. Itu kalau ada kegiatan pasti ikut itu. Karena saya sering bikin SPT-nya tuh, surat tugasnya, karena beliau ketua kan. Tuh, hadir terus pokoknya ada webinar. Berarti saingannya raja dan ratu nih berarti ya. Nah, tapi benar, itulah bermanfaatnya gitu kan. Kayak misalnya jadi pimpinan, kita kan kalau cuma mindsetnya kita sendiri atau melihat seperti apa, kalau kita tidak belajar, kita tidak akan tahu bagaimana cara memimpin yang benar. Karena seorang pemimpin itu tadi tidak hanya bisa menyuruh, tapi harus bisa mengayomi. Artinya kita meminta mereka untuk melakukan sesuatu itu tidak dengan langsung kamu lakukan ini, tapi kita sudah punya gitu ya, sudah punya lah dasarnya bahwa oh mereka mengerjakan ini seperti ini gitu kan. Jadi kalau misalnya ya, karena kan tipe pegawai ada yang mau, ada yang tidak mampu, ada yang tidak bisa dan sebagainya. Jadi ya kita harus dekati dengan seperti itu. Minimal kita harus punya apa ya? Jadi saya bilang kita harus sudah punya ilmunya, baru kita bisa berikan atau kita meminta orang lain untuk melakukan. Baik. Berarti kalau saya lihat ini ada dua ya. Mbak Hikmah ini sebagai leaders itu menerapkan how we work together, bagaimana kita bekerja sama. Kemudian yang berikutnya LMWTT, itu kalau bahasa Inggrisnya itu leader must walk the talk gitu. Nggak, benar. Pemimpin harus menjalankan apa yang dia ucapkan. Sehingga ketika mengajak itu dengan memberikan contoh gitu ya, Mbak ya, kira-kira ya. Nah, benar banget. Jadi benar ya, leader must walk the talk gitu. Nah, itu sedikit banyaknya itu akan menarik minat mereka, menggerakkan hati mereka. Oh, pimpinannya aja kok mau gitu, kok gini mau, gitu, ya. Kok saya tidak gitu. Dan lebih enak negur kalau misalnya ada yang kurang ya, itu berarti ya. Nah, itu karena kita sudah pernah merasakan. Bahkan kita bisa ngejawab loh, berat loh Bu, ini susah loh Bu pekerjaannya. Tapi kalau kita sudah pernah mengerjakan, ya kita tahu lah pekerjaannya. Jadi, nah itu. Baik, Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini waktu sudah mendekati 43 menit, tapi nanyanya di chatnya Bapak Ibu, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Saya cek ini. Aduh, ada yang pakai bahasa asli Bu, jadi agak susah saya jawab membacanya. Pakai bahasa Banjar kayaknya nih. Yang mana? Saya cek ke atas. Ini udah banyak nih. Baik. Ibu, kalau saya tanya lebih lanjut, nanti berikutnya adalah sosok siapa orang yang paling berpengaruh dalam hidupnya Mbak Hikmah. Silakan. Oke. Yang sangat berpengaruh itu orang tua saya, Bang Yos. Ayah dan ibu orang saya, tua, ya? Ya orang tua sangat berpengaruh. Basic mereka kan guru yang merakyat. Selain guru, mereka juga petani dan selalu berbaur dengan orang sekitar, selalu memberikan manfaat.
selalu terlibat dalam kegiatan, bisa beradaptasi, bisa bersosialisasi, dan itu mungkin ya dari situ makanya setiap saya di tempat kerja baru, saya akan selalu beradaptasi, lihat, tidak langsung omong gitu ya. Tapi langsung saya lihat, kenali mereka, kenali kondisi, yaitu beradaptasi dulu. Supaya kita bisa lebih mudah membawa ke arah yang, kalau di sini sudah baik, ya nanti kan kita tinggal cari lagi celah-celahnya gitu. Jadi tidak asal langsung datang merubah gitu, tidak. Mantap. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk ya Bu, tapi perlu prosesnya ya. Nah, itu. Sama seperti kita kalau akreditasi atau ZI, proses lahirnya dokumen tuh sangat penting dibandingkan yang bohong-bohong ada-ada ya. Nah, Bu, itu. tadi ada yang nanya itu. Yang nanya pertanyaan saya mohon dijawab Bu Waka dari Ibu Ani. Nah, agak jauh dia nanya ini. Ntar saya bacain. Pertanyaan Ibu Ani tadi bertanya tentang keluarga kalau tidak salah. Waduh Bu, banyak benar pertanyaan. Baik Mbak, ini pertanyaan banyak benar. Pertanyaan saya mohon dijawab sebentar. Udah terlalu ya? Banyak, iya udah terlalu di atas. Sebentar Ibu Ani, sebentar. Bu, supaya tahan banting tadi sudah, survive sudah. Bagaimana cara yang efektif untuk menyeimbangkan karir dalam pekerjaan dengan kehidupan dalam berumah tangga? Cara yang efektif, Bu. Cara efektif apa ya? Yang jelas sih kita harus berbicara sebelum kita memulai karir gitu. Kita harus sudah membicarakan hal tersebut di dalam keluarga kita, terutama suami, karena kita sebagai istri, kita kan istri harus taat suami, harus patuh gitu kan. Karena otomatis kalau kita bekerja di luar meniti karir, waktu untuk keluarga kan akan berkurang gitu kan. Nah, jadi setelah kita meminta pendapat mereka, mereka mendukung, kita buktikan, kita bisa membagi waktu. Seperti saya bilang, kita harus sudah di otak itu sudah tersistem. Kapan saat saya jadi ibu rumah tangga, kapan saya saat jadi wanita karir, kita kerjakan semuanya dengan totalitas, enjoy nikmatinya, udah insya Allah seperti itu. Insya Allah. Berarti kalau untuk keluarga itu komunikasi sangat penting ya Bu? Nah itu, apalagi mau lembur pas APM harus ngomong dulu. Tapi saya kurang setuju kalau lembur APM. Kalau kita lembur itu. APM berarti itu dokumennya bohongan berarti. Bu, ada yang nanya ini, apa tantangan atau suka duka selama menjadi pimpinan? Suka duka, dukanya aja Bu, kalau sukanya mah gampang nanti. Iya dulu. Banyak ya. Kalau dukanya ya, kalau dukanya itu menghadapi tipe-tipe pegawai. Jadi kita harus bisa mengenali, iya. Karena kan kalau saat kita menghadapi pegawai yang kebetulan saya pernah ikut diklat kepemimpinan. Jadi mengenal tuh yang namanya bahwa pegawai itu ada dalam 4 tipe gitu. Nah kita harus kenali itu. Jadi dukanya kita itu kalau kita dapat pegawai yang di tipe keempat, kuadran keempat, yang tidak bisa dan tidak mau. Jadi tidak punya kemampuan. 4. Jadi tidak punya, yang keempat itu kan tidak bisa dan tidak mau. Artinya dia tidak mampu, tidak ada punya kualifikasi untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, tugasnya tersebut, dan dia juga tidak mau gitu, tidak mau. Yang penting saya PNS, saya udah dapat gaji, turun kantor udah mau kerjaannya selesai atau tidak gitu kan, yang tidak punya visi gitu kan. Nah itu diusulkan mutasi aja Bu. Iya kalau kita bisa gitu, tapi kita kan punya rasa perikemanusiaan juga lah Bang. Nah, ini unik Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang kita lebih menenggang orang yang kurang di kantor kita dibandingkan menghargai orang yang bagus di kantor kita. Tapi itu persoalan bukan di kita ya, persoalan itu ada di atas itu. Jadi itu di atas. Kemudian Mbak tadi ada yang nanya juga tuh, apa komentar keluarga ketika Mbak jadi pimpinan?
Ya, yang jelas sih bangga, bahagia karena proses perjuangan itu artinya bisalah diakui, artinya selama ini sudah totalitas bekerja, ternyata memang sudah mendapat perhatian dan dipercayakan memegang amanah untuk menjadi pimpinan. Artinya sudah dianggap bisa untuk menularkan apa yang dimiliki di diri kita supaya memajukan dunia peradilan terutama satker kita. Mantap. Berat ini, berat. Bu, sudah mendekati 50 menit ternyata, luar biasa nih, nggak kerasa. Wah, Yang tuh kerasa kata Pak catatan Nafi. saya yang penuh ini. Kabarnya koleksi bukunya Pak Tuaka. Tuaka agama udah diborong semua di koleksi. Itu dibaca apa cuma dibeli aja, Bu? Oh, Pak jangan. Ya dibaca Nggak lah. dibaca. Dibaca dan ditularkan terutama kepada mahasiswa saya Oh, siap, dan siap. diimplementasikan di dalam pekerjaan. Karena jujur, kita kan pekerjaan menyelesaikan perkara yang diamanahkan kepada kita. Kita tentu tidak bisa hanya melihat dari satu sudut pandang. Kita harus melihat dari berbagai sudut pandang, baru kita bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk suatu perkara tersebut. Jadi tidak bisa hanya, apalagi hanya cari di Google, Bang Yus. Nggak bisa dipercaya. Susah ya? Nah, susah kan, jadi nanti berbeda-beda. Nah, kalau kita langsung dengan beli bukunya pendapat pakar gitu, karena mereka menulis buku kan itu penuh perjuangan, Bang Yos, dan penuh dengan dedikasi, dan itu ilmunya itu, nah itu udah benar-benar teruji. Nah, jadi ya itu saya selalu sangat suka. Di yang nonton kita ini ada Prof. Nasir nih, bukunya udah banyak nih. Kalau Oh ya, Pak Arif saya bakal beli punya buku terus. satu. Oh, punya Pak Nasir ada juga ya bukunya ya? Tanya aja tuh, Bang. Setiap terbit buku baru saya beli. Punya Mantap, Bang mantap. Nafi juga. Yang sekarang lagi pesan Pak, bukunya Pak Mus dan Pak Dokter Mahar. oh mantap. BKDZN bakal bikin buku juga loh, Bu, kabarnya. Nanti mau Oh dibahas iya, di bincang refleksi ya, refleksi akhir tahun ya. akhir tahun. Bapak Ibu Siap. memang Pak Arif mensyaratkan di situ boleh harus pakai baju BKDZN. Cuman saya sampaikan, Pak, ada 500 orang lebih loh yang masih pesan yang baru datangnya setelah malam tahun baru. Jadi Bapak Ibu untuk seragam di malam tahun baru itu silakan menyesuaikan saja, tapi yang sudah punya baju BKDZN silakan daftar langsung ke WA saya atau WA-nya Bang Yudhistira Bang itu. untuk daftar bincang refleksi akhir tahun langsung dengan para founder, dengan para orang-orang hebat yang ada di forum kita. Ada pertanyaan lagi nih, baik Mah. Dari Bagaimana Bang menghilangkan bagaimana menghilangkan image Wakas sering dianggap ban serep karena tidak bisa mengambil keputusan langsung. Ayo lo, yang nanya ketua ini, Ayo gawat. loh, yang nanya ketua pernah jadi waka gitu kan. Iya. Itu jadi tidaklah kita kalau bisa tidak beranggapan kita itu sebagai ban serep karena kita sebagai pimpinan mau kita di posisi apapun seperti kata Pak Arif dengan segala keterbatasan yang kita mampu kita harus bisa menjadikan itu peluang untuk menjadikan lembaga yang kita pimpin itu ke arah yang lebih maju. Meski kita tidak bisa mengambil keputusan, tapi kita bisa kan merekomendasikan, memberi saran kepada pimpinan supaya hal tersebut bisa terjadi. Ya, jadi Hal tersebut. tinggal kembali kepada diri kita sendiri aja sih, Bang. Karena jabatan itu kan ya bukan sesuatu yang kita minta. Jadi saat kita ditempatkan di posisi tersebut, berarti kita memang dipercaya, diberi amanah untuk berada pada posisi tersebut. Gitu. Jangan merasa itu ban Mantap. serep, bukan. Iya, Bapak Ibu, rasanya kalau kita dengarkan dari awal sampai akhir ini, apa yang disampaikan oleh beliau ini, kalau di media sosialnya nulisnya Mijis Hikmah, gitu ya. Tapi di sini dipanggilnya Mbak, sebenarnya Ibu ya. Wajar rasanya punya PIN BKDZN ini ya rasanya. Alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah. Saya masih nunggu instruksi dari Pak Arif nih. Yang itu dikirim lagi, nah gitu kan. Siapa yang mau dikirim beliau berikutnya, nah masih saya tunggu-tunggu sampai hari ini. Kelihatannya sama Pak Mustafa lagi disusun syarat-syaratnya gitu. Syarat-syaratnya. Di asesmen dulu ya.
Di asesmen dulu katanya. Kalau ibu kan sudah di asesmen. Pak Korik bilang sip, waka yang baik katanya, mantap. Waka yang baik itu memang kadang kan ini Bu harus mampu menahan diri itu. Maksud beliau begitu barangkali. Ya, ya. Baik Bapak Ibu, tak terasa waktu sudah masuk ke 55 menit. Saya sih dapat informasi katanya Instagram ini sudah bisa lebih dari 1 jam, tapi saya berjaga-jaga saja kalau kita akan berakhir di 59 menit seperti biasa. Katanya sih sudah bisa lebih gitu. Bahkan 10 menit saja sudah bisa diposting katanya gitu. Cuman saya nggak berani ambil resiko. Jadi kita anggap ini tinggal 5 menit lagi. Mbak Hikmah, karena mendekati akhir sudah mau 1 jam, apa nih yang paling penting yang mau disampaikan sama teman-teman, menginspirasi sama kita semua, terkait dengan bukan hanya menyuruh sebagai pemimpin, tapi kita juga harus memberikan contoh. Gimana? Silakan. Jadi, seperti saya bilang tadi, bahwa kita sebagai pimpinan tidak hanya bisa meminta mereka untuk melakukan suatu tugas, tapi kita harus sudah bisa memahami tugas yang akan kita berikan kepada mereka. Itu salah satunya. Saya buta teknologi informasi, tapi saya berusaha mencari caranya saya jalin hubungan dengan teman-teman yang ahli IT. Jadi saat saya kebingungan di masalah tersebut, saya bisa bertanya kepada mereka dan bisa meminta kepada pegawai kita untuk melakukan hal tersebut. Jadi meski kita tidak tahu, tapi kita bisa lah mencarikan jalan keluarnya supaya tugas tersebut terlaksana dengan baik. Dan yang paling penting, kita rencanakan, kita mempunyai rencana, Allah punya rencana, tapi Allah lah sebaik-baik plannernya. Jadi kita serahkan semuanya kepada Allah. Kita buat rencana, kita kerjakan secara maksimal, kita serahkan hasilnya kepada Allah. Insya Allah pasti diberikan yang terbaik. Betul, amin, amin. Memang kalau ada batu besar, kemudian dia harus kita geser, tugas kita hanya mendorong batunya, Bu. Nah, masalah batunya bergeser apa enggak, itu kita serahkan sama Allah gitu, kalau memang itu tugas kita. Kira-kira gitu ya? Iya, betul. Baik, Bapak Ibu, tak terasa masih tinggal 2 menit lagi kurang lebih. Dan closing yang mengagumkan dari kata Bang Yudi, alhamdulillah, terima kasih. Bang Yudi, gelasnya dong. Brother tampan, jangan lupa itu gelasnya udah banyak yang nanya itu. Pak Arif juga nanya juga itu gelasnya mana. Ini Pak Edi Laili menyampaikan komentar, di saat kita ditempatkan di jauh dari tempat tinggal berarti kita dipercaya mengemban tugas tempat tersebut. Mantap, Bu. Ada yang bilang kurang lama ya, Bapak Ibu. Nanti kalau mau lama tanggal 31 Bapak Ibu, kita setahun pertemuannya nanti. 31 Desember sampai dengan 1 Januari 2021. Langsung tahun. Dipimpin sama Pak Arif Hidayat, itu luar biasa nanti itu. Ingat Bapak Ibu yang belum punya seragam ini gak apa-apa, nanti dress code-nya menyesuaikan saja gitu. Tapi yang sudah punya silahkan pakai. Yang mau mamer maskernya juga pakai juga, silakan. Semuanya dipakai. Topi juga ini ya. Topi kalau mau dipakai. Yang kebetulan punya anduk ya buat anduknya ada ya, buat ngelap keringat gitu ya. Ini tinggal 1 menit lagi. Terima kasih Mbak Hikmah, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Tadi ada usulan dari Pak Mustafa, bagaimana Pak Arif kalau yang mendapatkan PIN itu adalah anggota BKDZN yang sudah pernah jadi narasumber katanya. Iya. Itu cara cepat mendapatkan PIN. Saya aja nggak berani make loh. Di tempat saya ada 8 ini PIN, nggak berani make saya. Terima kasih sudah inspirasinya 59 Bapak Ibu. Ini sembari membuktikan juga benarkah lewat dari 1 jam atau masih seperti aturan yang lama. Ya, baik. Ibu, terima kasih sudah menginspirasi kami semua, sudah berbagi. Nanti dalam kesempatan lain, ya dipertimbangkan tuh Pak Mustafa, kata Pak Arif, dipertimbangkan. Ongkos kirim ke Bajawanya itu lain. Pak Mustafa gak di Bajawa ya, di Pasuruan, mohon maaf. Iya, udah di Pasuruan. Udah di Pasuruan, mohon maaf.
Ya, ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah. Saya sebagai host Billahi Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lewat tuh 1 jam tuh. Oh iya benar, berarti boleh. Saya Benar? juga mohon maaf. Ya, Kalau ada silakan salah Bu, kata. silakan Bu. Siap. Tidak sih. Terima kasih atas dukungan semuanya, karena tanpa dukungan dari orang-orang sekitar kita, kita tidak akan mungkin bisa jadi seperti ini dan bisa bermanfaat. Karena kita tidak bisa sendirian kan Bang, kita akan selalu bekerja Betul. sama. Jadi selalu jalin hubungan Betul. baik dengan orang-orang di sekitar kita. Gitu aja. Oh, Pak Prof apa Cak Mahar ada juga datang nih. Sudah pindah ke Soreang katanya. Yang di Bejawa sudah pindah ke Soreang. Ketua ZI yang mendapatkan WBK juga layak dapat pin Z pen itu mah dapatnya pin WBK itu, bukan pin BKDZN itu. Baik Bapak Ibu, ini mohon petunjuk ini Pak Arif, sekiranya masih mendengarkan, ini mau diputus atau bisa lanjut ini? Karena saya dapat informasi bisa 1 jam lebih sekarang nih, karena saingan sama Zoom barangkali ya. Iya. Atau kita cukupi saja ya? Cukup ya, Mbak? dulu ya, Mbak. Cukup dulu ya, nanti kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi, siap. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir. Nanti yang belum sempat menyaksikan, mendengarkan dari awal bagaimana kisah suksesnya dari Mbah Hikmah, itu bisa di IGTV. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, dilindungi dari semua penyakit, terutama wabah COVID, baik yang lama maupun COVID yang baru katanya. Amin, kita terlindung. Dan teman-teman yang sedang sakit bisa segera pulih kembali. Terima kasih, saya tutup. Oh, Pak Arif. Oh, Pak Arif, saya ini ikut 2 acara satu. Boleh, makasih Pak Arif. Ya. Baik, sama-sama kita tutup ya, baik Mbak ya. Ya, siap Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Bang.